Hope People, kali ini aku ditemani oleh Bapak Dadan Muhammad Ramdan, seorang guru bahasa Indonesia pada salah satu sekolah tingkat SMP di Kota Bandung, SMPN 20. Beliau akan membagikan perjuangannya menjadi seorang guru meski seorang disabilitas. Oke, selamat datang Kak Damar. Aku panggilnya Kak Damar, Pak Damar. Mas... Boleh Kak, boleh Pak. Kalau anak-anak sih biasanya Pak. Pak, oke deh. Oke, Pak Damar. Iya. Oke, Pak Damar. Jadi untuk semua narasumber di Hopcast biasanya tuh akan aku tanyakan dulu Hope-nya apa. Jadi dituliskan di kertas, terus nanti kita akan bahas pas Hopcast-nya berakhir. Jadi aku kasih dulu supaya bisa dituliskan Hope-nya. Oke, there you go. Terima kasih. Nanti bisa dimasukin lagi aja. Sedikit boleh, panjang boleh, sedang boleh. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Oke, Pak Damar, Iya. boleh diceritakan nih kalau disability-nya Bapak sendiri itu apa dan kapan mulai taunya, terus gejala-gejalanya apa mungkin supaya Hope People tahu dulu nih background story-nya. Iya, kalau ditanya saya termasuk disabilitas apa, itu sebetulnya disabilitas cerebral palsy gitu. Itu memang dari lahir, itu dari kandungan memang tidak terdeteksi, tapi pada saat lahir saya tidak bisa berjalan dan kondisi pada saat itu juga prematur gitu ya, dengan kondisi cacat pada saat kelahiran gitu. Itu pertama dilahirkan dan terdiagnosa sebagai seorang disabilitas. Kemudian kemarin karena kebutuhan beberapa dokumen kali ya, dokter fisioterapi mengkategorikannya cerebral palsy karena sebagian otot sebelah kiri mungkin ya tidak berfungsi, kurang berfungsi maksimal gitu secara fungsinya, makanya dikategorikan cerebral palsy gitu. Oke, jadi memang dari lahir. Dari lahir. Oke, terus ini bagaimana perjuangannya sampai bisa menjadi seorang guru gitu loh? Kalau diceritain cukup panjang kali ya. Awalnya memang karena keluarga basicnya kesehatan gitu, dari mulai kakek, nenek juga sempat, kemudian ibu, bahkan adik-adik juga di dunia kesehatan. Saya juga sempat bekerja di dunia kesehatan gitu ya, walaupun hanya beberapa bulan, tapi keterkaitan dengan dunia kesehatan tidak jauh gitu ya. Saya sempat bekerja di salah satu kampus jurusan program studi kesehatan masyarakat sebagai BAK, BAUK gitu ya. Kemudian bekerja juga sebagai diperbantukan di reka medis pada sebuah klinik di Purwakarta. Nah, baru jadi guru itu setelah balik mungkin ya pada tracknya gitu, itu harus menyesuaikan dengan ijazah gitu. Ada penerimaan pegawai negeri sipil. Nah, itu yang harus membalikan saya karena mungkin pendidikan waktu itu cuman ada kelas jauhnya itu di daerah rumah sekitar 5 km. Kemudian ada jurusannya cuman bahasa Indonesia, jadi mungkin itu yang mengantarkan saya sebagai guru gitu. Pada awalnya sebetulnya saya tidak punya passion ke arah sana gitu karena basic keluarga kesehatan, kemudian mungkin banyak insight dari keluarga. Jadi saya pekerjaan maupun dunia kesehatan tidak terlalu jauh gitu, kesempatan pun sama gitu. Pada saat awal kerja juga lebih banyak di dunia kesehatan karena mungkin harus balik ke track dengan pekerjaan yang baru, kemudian penerimaannya harus menyesuaikan ijazah. Jadi pertama ngajar ya itu pada saat penerimaan pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil di tahun 2019 gitu. Itu pertama kali ngajar. Tapi sebenarnya bukan passion gitu? Awalnya ya, karena mungkin jurusan bahasa Indonesia juga istilahnya ya kalau saya menyebutkan gitu, tercemplung gitu, karena awalnya memang senengnya, kalau ditanya seneng gitu, itu sebetulnya matematik sama ke psikolog gitu, psikologi gitu. Tapi karena kesempatan kali ya yang membuka gitu di dunia pendidikan, kemudian kampusnya tidak terlalu jauh,
saya berprinsip dimanapun saya kuliah sebetulnya yang penting saya melakukan semaksimal mungkin kesempatan dimanapun, saya seoptimal mungkin saya akan bekerja di sana semaksimal apa yang diberi kesempatan Allah membukakan jalan itu. Oke. Dan pengalaman hidupnya Pak Dharma ini pernah nggak pada saat masa-masa sekolah atau kuliah gitu kayak mengalami yang namanya bullying atau dipandang sebelah mata seperti itu sama teman-teman? Ya itu tidak bisa dihindari juga gitu ya karena sebagai makhluk sosial gitu pernah gitu ya kalau ditanya bullying itu pasti ada hal yang menjadi titik balik gitu seorang Dadan Muhammad Ramdan gitu ya ketika satu momen gitu ya pas kuliah itu dihina monyet. Kalau monyet tidak apa-apa kalau menurut saya gitu ya itu anggap aja cacian belaka gitu ya. Tapi ketika orang yang bersangkutan menghinakan Cacat itu bagi saya pukulan yang luar biasa gitu. Dari sana saya belajar banyak gitu tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya terima itu menjadi hal yang luar biasa. Memang saya tidak dendam, tapi dari sana saya belajar banyak gitu ya, mengajarkan saya hal yang luar biasa gitu. Itu merupakan titik balik yang luar biasa bagi saya dalam proses fase kehidupan. Saya bertekad gitu bahwa ketika yang menghinakan gitu, saya berprinsip bahwa saya harus lebih baik daripada orang yang menghinakan tersebut, dan itu menjadi dorongan yang luar biasa sampai titik ini gitu, sampai saat sekarang gitu menjadi seorang damar pada saat ini gitu. Itu cacian itulah menjadi energi yang luar biasa yang membentuk diri saya sekarang. Yang mendorong kamu untuk menjadi lebih baik, ngebuktiin gitu ya. Oke. Bisa diceritakan nggak apa sih yang jadi motivasi terbesar kamu yang membuat kamu memilih profesi sebagai guru? Meskipun ada tantangan nih yang kamu hadapi sebagai penyandang disabilitas. Kalau ditanya motivasi terbesar sebetulnya pada saat dihina itu gitu ya, itu merefleksi gitu. Kemudian pada saat kuliah juga itu membuka mindset yang luar biasa, sampai ada pertanyaan buat apa saya hidup, untuk apa saya hidup gitu. Nah dari sana kayak mencerminkan hal yang luar biasa di otak saya gitu. Saya terlahir seperti ini, bagaimana saya juga harus bisa berkembang dan bermanfaat juga untuk sesama kaum. Minimal apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat itu menjadi energi yang bisa saya bagikan gitu. Itu yang motivasi yang terus saya coba pegang gitu ya di kehidupan saya gitu, untuk terus mengupgrade, kemudian mengaplikasikan sejauh mana saya sebagai seorang disabilitas, seorang difabel, saya pun pengen berbagi banyak hal gitu tentang bagaimana sih survive-nya seorang damar yang tidak mudah gitu untuk bisa berdamai menjadi seorang difabel. Terus bagaimana nih awal mula kamu bisa memutuskan jadi guru ini udah panggilan hidup saya gitu. Akhirnya memutuskan guru it is. Awalnya sih memang pada tahun-tahun pertama gitu ya masih merasakan ketidaknyamanan gitu, karena saya ngebayangin seorang guru kan punya tantangan tersendiri gitu, apalagi harus nulis di board, papan tulis gitu ya. Kemudian dengan kondisi saya itu tidak bisa gitu, agak sulit gitu, karena biasanya daily saya kalau waktu dulu gitu nulis pakai kaki gitu, tangan jarang digunakan, tapi tuntutan pekerjaan lah gitu yang merubah saya harus benar-benar bisa fleksibel gitu. Apakah saya mampu gitu ya menjadi seorang pengajar? Pada awalnya memang saya sempat tidak percaya diri, minder juga gitu. Apakah saya mampu bisa bertemu dengan anak-anak? Apakah saya mampu bisa bertanggung jawab dengan orang tua ketika dititipkan anak-anaknya, dengan teman-teman, dengan rekan semua. Tapi seiring dengan perjalanan gitu ya, bahwa dunia gurulah sekarang saya merasakan letak jatuh cinta itu di mana gitu. Itu yang luar biasa gitu, ketika saya bisa diterima dengan baik, saya bisa sama-sama membagi energi gitu. Itu yang menjadi cerita yang luar biasa di sepanjang perjalanan gitu. Banyak hal yang saya temukan gitu ketika jadi guru, bahkan
impian-impian saya gitu bisa terwujud itu ketika jadi guru gitu. Yang awalnya mungkin ini sebagai seorang difabel tidak mungkin gitu. Waktu 7 tahun yang lalu kurang lebih gitu sampai di 2019 itu cita-cita saya awalnya memang pengen berbagi dan pengen ada di layar kaca gitu. Sampai pada akhirnya 7 tahun kemudian mimpi itu terwujud ketika jadi guru gitu. Itu jadi hadiah yang luar biasa buat saya. Ternyata hal yang dituntun oleh Allah itu tidak seburuk apa yang dipikirkan saya sebagai manusia gitu. Boleh diceritakan nih Pak Damar pada saat pertama kali berhadapan langsung dengan murid-murid, itu gimana murid-muridnya? Ya pada awalnya mungkin agak kaget mungkin kali ya dengan guru yang berbeda, tapi anak-anak tidak langsung mengutarakan itu mungkin ya. Rata-rata mereka melakukan saya seperti normal semestinya gitu. Mereka tidak berusaha menginklusikan diri saya gitu, tapi mereka selalu berusaha standby gitu dan membantu gitu. Pada awalnya mereka tidak bercerita gitu tentang pertemuan awal, tapi biasanya saya berusaha untuk mindset diri saya bahwa ya saya pun sama dengan kalian gitu. Nah, mungkin dari perjalanan baru mereka bisa sharing, ternyata sosok Pak Damar tuh semenyenangkan ini, sehangat ini gitu. Mereka baru bercerita apa sih pandangan mereka awalnya gitu. Pada awalnya mungkin mereka sempat heran mungkin sosok guru seperti ini akan seperti apa gitu. Tapi seiring dengan perjalanan mungkin banyak hal yang bisa ditebarkan, banyak motivasi yang mungkin mereka ambil. Jadi mereka kayak kagum mungkin ya dengan proses dan perjuangan saya gitu, apalagi yang menempuh jarak perjalanan pekerjaan cukup jauh lintas kabupaten ke kota gitu. Jadi mereka melihat spirit dan motivasi saya yang luar biasa gitu ya, tanpa kenal lelah menyerah. Itu yang mungkin menjadikan mereka kayak punya energi baru kali ya untuk bisa mereka merefleksikan gitu, walaupun mereka tidak mengutarakan, tapi mereka bisa merefleksikan hal-hal yang semangat juang Pak Damar itu seperti apa. Dan apakah kamu punya kayak metode khusus, metode tersendiri untuk mengajarkan mata pelajaran kamu ke murid-murid SMPN ini? Nah, untungnya sih tidak terlalu sulit gitu ya, karena kebetulan saya juga pengajar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi pada awalnya memang kesulitan tuh untuk bisa menyampaikan materi yang lebih jelas, konkret gitu ya, memberi contoh lebih ke menulis di papan tulis untuk lebih merefleksikan. Tapi kan sekarang ditunjang dengan teknologi itu sebetulnya dimudahkan gitu untuk lebih menjelaskan dan menerangkannya tuh ke anak-anak lebih mudah gitu. Apalagi kalau saya pribadi punya prinsip juga gitu bahwa di pengajaran atau pembelajaran sekarang yang sulit itu bukan masalah mentransfer ilmunya gitu, mentransfer pengetahuannya gitu. Bagi saya adalah ketika bagaimana kita memberikan pengajaran dan pembelajaran hidup, itu yang saya coba tuangkan gitu dalam bukan hanya sekedar materi, tapi bagaimana saya bisa membekali mereka dengan kehidupan yang lebih real gitu, bahwa tidak semudah itu, tidak segampang itu kehidupan dan pembelajaran kehidupan itu ketika mereka di dunia sosial yang lebih luas. Jadi kamu juga menanamkan moral values, nggak hanya bahasa Indonesia aja. Ada momen paling berkesan mungkin pada saat kamu mengajar? Kalau mengajar gitu ya, mengajar sama halnya pada umumnya gitu ya kalau mengajar. Tapi ada satu momen, bahkan beberapa momen gitu ya yang tercipta gitu ketika kayak nge-recall lagi ketika ini dengan cerita dengan anak-anak gitu ya. Waktu itu kita punya tekad bareng-bareng gitu. Kita pengen ngangkat trofi bersama-sama gitu. Pada saat itu kebetulan yang pertama itu ada Padli gitu yang membawa trofi juara 3 gitu di bahasa Sunda. Mungkin karena secara tidak langsung memang saya tidak membimbing, tapi mungkin karena kita barengan
itu punya motivasi satu sama lain. Kemudian disusul Adam gitu, juara 1 lomba debat kota. Itu kebetulan saya yang membimbingnya gitu secara langsung karena guru bahasa Indonesia. Kemudian tidak lama dari itu saya dapat plakat dan juara 4 atau harapan pertama sebagai PNS berprestasi kategori inspiratif. Itu yang momen yang luar biasa bagi saya gitu, ketika kita sama-sama ngangkat trofi bareng-bareng. Ketika kita terima kasih, ketika kita sama-sama punya cerita gitu bahwa kita bisa mengukir prestasi sama-sama gitu. Itu yang menjadi kado bahwa menjadi guru yang luar biasa bukan hanya sekedar mencetak tadi gitu pengetahuan saja, tapi ketika momen itu membentuk kenangan itu yang luar biasa gitu. Kemudian ada juga salah satu momen juga gitu ketika salah satu anak berhasil menjuarai 2 di kategori cerpen, dan itu mengangkat tentang saya di Pabel gitu. Itu yang wow gitu buat saya. Saya tidak berusaha menginklusikan kepada anak-anak, tapi anak-anaklah yang membangun inklusi itu sendiri gitu. Ternyata jatuh cinta itu saya temukan ketika banyak hal yang saya dapatkan di anak-anak gitu. Itu yang membuat saya luar biasa gitu. Inilah nikmat jadi guru gitu. Ketika mereka mengutarakan, Pak saya bisa ini, Pak saya seperti ini karena dorongan Bapak, itu yang menjadi kado yang luar biasa gitu bagi saya sebagai pendidik. Walaupun saya belum lama gitu, baru 5 tahun gitu, tapi itu yang menjadi hal yang luar biasa buat saya gitu. Itu yang sangat berkesan gitu. Banyak hal lain juga gitu yang menjadi cerita gitu dari anak-anak juga gitu. Apalagi saya pembina OSIS gitu pada saat itu gitu. Di sana saya punya banyak hal gitu ketika saya berusaha membangun podcast gitu ya, sebagai ruang untuk anak-anak bisa belajar public speaking gitu. Dari sana itulah yang diapresiasi oleh Pemprov gitu, yang menjadikan program itu menjadi juara gitu, plus talk show juga di Instagram gitu. Itu program saya yang saya usung gitu, dan itu menjadikan momen gitu dengan anak-anak. Bukan hanya pelajaran tuh bukan hanya di ruang kelas, tapi banyak hal yang membentuk kesan itu menjadi memori buat saya gitu, dan membuat saya makin jatuh cinta kepada dunia guru itu seperti apa. Oke. Dan di awalnya itu kamu sempat menghadapi kayak stigma atau pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan, ada? Kalau ditanya stigma ya pasti di tahun pertama saya cukup berat gitu menyesuaikan, karena butuh kepercayaan yang luar biasa. Apakah anak dengan disabilitas pada hal ini mungkin saya gitu ya, apakah saya mampu gitu di pandangan orang-orang atau lingkungan kerja gitu. Di 1 tahun pertama cukup lumayan gitu bagaimana saya bisa meyakinkan. Bahkan sebetulnya ini ada pernyataan tapi tingkat validitasnya entah benar atau tidak gitu, bahwa pas penerimaan awal saya sempat dengar gitu, kenapa sih yang datang itu guru seperti ini? Nah itu cukup apa ya, ketika 1 tahun berikutnya saya dengar itu, baru dengar ternyata ada perkataan yang seperti itu gitu. Bagi saya apa ya, bukan mengecilkan, tapi lihat saya setelah beberapa tahun kemudian bahwa saya mampu, saya bisa gitu. Di balik keterbatasan saya berprinsip bahwa ketika kesempatan dibuka, ketika ruang kepercayaan dibuka, saya sebagai seorang difabel gitu akan bekerja lebih dari apa yang mereka bayangkan. Ketika mereka punya 1-2 usaha, berarti saya harus menambah 3, 4, 5, sampai 9. Itu prinsip saya gitu. Makanya setelah 1 tahun pertama baru dipercaya gitu berbagai macam hal pekerjaan yang diamanatkan kepada saya gitu. Dari mulai waktu itu sebagai tenaga IT gitu ya, kemudian jadi bagian staf kesiswaan, kemudian pembina OSIS juga gitu. Bahkan sekarang saya menjadi pembina jurnalistik gitu ya.
hal-hal seperti itu gitu yang pada awalnya mungkin pastilah diragukan gitu, tapi seiring dengan waktu bahwa kita juga bisa dan kita mampu walaupun kita terbatas, tapi setidaknya apa yang kita punya, apa yang kita beri itu akan menjadi bukti gitu ketika kita bisa berupaya bagaimana kita menunjukkan diri kita layak gitu untuk di posisi yang sama. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang pasti akan lihat fisiknya dulu. Baru nanti dengan waktu, dengan semangatnya kita, kerja kerasnya kita bisa ngubah pendapat mereka. Jadi di sini bisa poinnya adalah teman-teman yang memang punya disabilitas, itu memang sesuatu penyakitnya masyarakat lah, harus ngelihat fisik dulu. Tapi itu bukan the end of the road. Masih ada kok kalian bisa membuktikan diri kalian sendiri, justru bikin mereka in awe, bikin mereka kagum. Wah, ternyata gue salah ya selama ini. Itu kan lebih lebih kayaknya in your face gitu. Jadi aku yang gemes. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana dengan adanya House of Hope ini sebagai sebuah organisasi atau tempat di mana kita nih menjembatani para IBK untuk siap terjun ke marketplace? Jujur saya melihat beberapa profil dan lihat juga di tayangan gitu ya, ini menjadi wadah yang luar biasa gitu. Ketika saya pribadi ketika ditawarin di sini juga, ini momentum ketika bagaimana saya bisa berbagi, bagaimana saya bisa memberi sudut pandang gitu. Ini tempat yang luar biasa gitu untuk kita benar-benar bisa menyebarkan seluas-luasnya gitu. Apa yang kita punya, apa yang memang tempat ini mewadahi gitu sebagai sarana bagaimana kita bisa berbagi gitu. Itu yang luar biasa gitu, yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman atau hope people semua gitu ya, menjadi ruang cerita, ruang inspirasi, dan ruang berbagi gitu. Oke, dan menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih lingkungan pendidikan itu kayak lebih membuka diri untuk lebih banyak memberikan kesempatan untuk guru-gurunya seperti Bapak yang penyandang disabilitas ini, seberapa penting nih untuk kita ajarin lagi, bikin awareness lagi? Kalau seberapa penting, tentu penting gitu, karena sekarang dengan keterbukaan penerimaan siswa baru gitu dengan kondisi apapun termasuk ABK memang ada jalurnya, kita juga perlu membekali kepedulian kita sebagai masyarakat normal istilahnya gitu ya, untuk tahu bagaimana ketika lingkungan kita tidak berjauhan dengan difabel gitu. Kemudian ini juga pemerintah juga udah membuka gitu, termasuk saya pun merasakan kebijakan ketika PNS menerima difabel gitu. Itu juga salah satu upaya mungkin pemerintah untuk membangun inklusi itu sendiri yang lebih luas, walaupun ya kadang tidak benar-benar terisi sepenuhnya gitu, karena kan banyak di luaran sana hope people gitu ya yang belum punya kesempatan yang sama gitu, punya harapan yang sama gitu ketika sama-sama bisa mengkontribusikan apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa perlihatkan gitu. Itu tentu perlu, apalagi saya sebagai seorang pendidik gitu, membekali kepedulian tidak harus bagaimana kita menjelaskan difabel itu apa, tapi bagaimana ketika kita membangun budaya difabel itu agar mereka tumbuh kepedulian gitu ketika mereka melihat teman-teman atau orang di luaran sana yang sama kondisinya, dan ini pun sempat diceritakan sama anak-anak itu ketika balik lagi dia sudah SMA gitu, Pak, kenapa ya saya melihat ada salah satu staf di sekolah ya kondisinya sama kayak Bapak gitu, difabel juga, saya kayak melihat Bapak gitu di sana gitu. Berarti tanpa sadar pun mereka membangun inklusi yang luar biasa. Empati dan simpati itu berarti walaupun saya tidak bisa menerapkannya secara langsung, tapi dengan refleksi itulah gitu saya berusaha menitipkan ke mereka gitu. Itulah harapan gitu, bagaimana mereka bisa membangun kepedulian gitu, bukan hanya sebuah stigma saja, tapi ketika mereka tahu dan mengenal, mereka akan tahu bagaimana cara mereka memperlakukan gitu. Oke. So, dari sini kita bisa belajar ya bahwa udah pasti
tantangan yang kamu harus hadapi mungkin double atau triple dari orang biasa kan, karena kamu harus against stigma ini, kamu harus ngedobrak nih stigma supaya turun, nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi temboknya. Tapi meskipun berat banget, bukan berarti nggak mungkin, tetap possible. Jadi nggak ada yang impossible, tetap possible. Dan semoga cerita ini, sharing ini juga memberikan semangat baru buat teman-teman, buat Hope People untuk come on, jangan lagi ada stigma-stigma, tapi lihat nih buktinya ada, nyata, dan memberikan dampak yang positif buat generasi berikutnya gitu loh. Jadi semoga ini juga kalau sampai episode ini dilihat sama orang-orang yang mungkin salah satu yang sempat mandang sebelah mata sama Pak Damar, here, look at the proof, nyata adanya. Jadi jangan kita ngejudge duluan, jangan, berikan waktu, kita support, dan dunia akan lebih indah kalau kita tanpa ada prejudgment dulu. Oke, Pak Damar, ini ada beberapa buku sudah terpampang di sini. Boleh diceritakan ini hasil karyanya Pak Damar tiga-tiganya ya? Iya. Oke, ini ada tentang apa aja nih? Di sini aku lihat ada puisi, yang ini juga puisi, dan yang ini tentang kisah dari kumpulan PNS angkatan 2019 gitu, termasuk di dalamnya ada cerita saya gitu dari mulai lahir sampai menjadi guru gitu, itu juga ada. Gitu. Jadi ini cerita dari teman-teman kamu yang tulisin, bikin jadi satu buku gitu? Iya, bareng-bareng. Oke. Oh, ini puisi cinta dari ada Love. Kebetulan saya senang nulis waktu itu karena tidak terlalu terbuka ya pada saat itu gitu ya ke dunia sosial gitu, makanya dicurahkan melalui tulisan gitu. Gitu. Kalau yang ini? Nah, kalau yang ini kolaborasi dengan anak-anak gitu ya. Ada salah satu anak yang tadi sempat disampaikan gitu ya, menulis tentang difabel. Nah, ini juga yang saya bimbing juga gitu untuk beliau bisa menerbitkan, atau anak ini bisa menerbitkan buku ini gitu ya, dalam kumpulan cerita-cerita juga gitu, cerpen juga. Oke, dan buku-buku ini bisa didapat di? Sementara ini mungkin masih custom kali ya, boleh lewat DM juga gitu ya, lewat media sosial juga di saya pribadi Damar Berkisah gitu ya, itu boleh. Kalian juga pengen tahu cerita Pak Damar seperti apa gitu, bisa di DM aja gitu, nanti bisa dibeli di sana gitu. Kebetulan masih ada beberapa eksemplar gitu ya, sebelum kehabisan juga gitu ya, karena memang terbatas kita stoknya. Oke, baik, kira kalau gitu. Check it out guys. Apalagi Instagramnya tadi? Damar Berkisah. Damar Berkisah. So, it's about time aku membacakan apa sih yang menjadi hope-nya Pak Damar. Aku bacain ya. Boleh, walaupun agak tulisannya beda kali ya, karena kebiasaan pakai kaki gitu. Mirip ini tulisan dokter. Okay. I hope menjadi wadah atau tempat hangat, tempat hangat yang bisa menebar kebaikan dan damar, penerang kehidupan. Oke, terima kasih, dan semoga ini menjadi berkat bagi kalian semua ya. Oke, so I'll see you next time di episode berikutnya.